dan terikat rinduku semakin dalam. Ku rasakan hadirmu dalam mimpiku setiap malam. Ku rindukanmu dari kejauhan dan terikat rinduku semakin dalam. Inilah rasanya belajar jauh darimu. Ku terbiasa ada tanganmu. Ya sahabat FM, Anda juga bisa berinteraktif di 081196266893. Dan baru saja kita dengar berlalu dari ruang pendengaran Anda Robi Gesa. Dan sekarang kita tiba tanya-tanya nih tentang acara kita, kan baru perdana nih hari ini tanggal 2 Agustus 2025. Nah, dicatat sebagai sejarah. Boleh dong dicatat, saya Bung Junet juga pertama kali hadir di Airman Radio kan? Ya, saya memang baru pertama kali hadir di sini. Iya, nah ini saya mendengarnya sudah lama sekali. Pendengar lama sekali, soalnya Bung Junet ini dari awal ada di Jakarta juga sudah monitor radio angkatan udara. Jadi mulai 1966 ya. Iya baik. Dan tentunya Bung Junet sebagai narasumber pada bidang fisika. Nah, ini pentingnya seberapa sih fisika itu untuk anak-anak dalam hal ini? Kan kita ini dalam klub ilmuwan cilik ya, klub ilmuwan cilik ini pentingnya seberapa untuk anak-anak nih? Anak-anak maksudnya dari usia berapa sampai berapa gitu, Bung? Sebetulnya kilik ini adalah untuk sains ya. Jadi sains itu adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau kita belajar fisika itu belajar mempelajari lingkungan. Jadi apa yang terjadi di lingkungan kita itu sebetulnya sains, bisa diterangkan dengan secara matematik, bisa lalu juga secara logika itu bisa. Jadi kenapa di alam ini semuanya mirip gitu? Oh begitu ya, bisa dilihat dari ilmu fisika itu. Kenapa? Iya. Jadi seperti apa contohnya? Bayi saja yang baru lahir. Lalu setelah itu dia apa sih sebetulnya yang bayi itu pelajari? Itu bau pertama kali, bau ibunya. Gitu ya. Iya. Kalau bukan ibunya dia nangis, tapi kalau digendong ibunya tenang. Oh itu. Orang lain gendong, tapi pakai baju ibunya juga diam. Itu pertama kali yang diajari oleh ini. Tapi mereka hanya memakainya saja. Iya, dalam fisika. Sainsnya seperti itu. Sainsnya demikian ya, bukan main. Ini kalau ngomong sama dosen UI, pensiunan dosen UI susah juga. Maksudnya jelas gitu, susah kita untuk nanya lagi, kayaknya udah jelas soalnya. Jadi itu awal dari bawah. Kemudian bagaimana, apa susahnya orang mengenal tentang sains itu? Ya, kenapa banyak orang yang ngerti apa kalau udah bicara sains, aduh pelik nih sepertinya udah itu ngeri dulu. Udah deg-degan. Ya, sebetulnya begini, kita belajar sains itu ada suatu ilmu yang untuk menerangkan sains itu adalah matematik. Jadi kalau kita untuk menerangkan dengan baik itu memang menggunakan matematik, seperti pada saat kita masak air aja. Kenapa kalau air itu yang saya masak hanya 1 cangkir itu cepat sekali. Tapi kalau saya masak 1 teko yang besar kok lama sekali menggunakan kompor yang sama. Itu bisa diterangkan secara matematik. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi yang ditakutkan itu sebetulnya bukan fisikanya, tapi ngitungnya. Kalau fisikanya sih enggak. Ngitungnya yang iya, kalau ngitung laba sih saya cepat. Iya, kalau dihitung laba itu hitung untung saya cepat, hobi banget itu. Tapi kalau untuk ngitung tentang air matang itu ya itu yang bikin ngeri nih kalau udah suruh ngitung itu ya. Nah, kemudian kalau seberapa menyerapnya nih nanti kira-kira
seberapa menyerapnya untuk anak-anak usia dini menyerap tentang sains? Ya, kita memang menerangkannya pada Kilik ini adalah kita menerangkan untuk anak-anak yang masih TK ya, TK. sampai sekarang itu sampai SMA. Ya. Jadi kita menerangkan secara sainsnya di lingkungan itu ada apa, lalu kita menerangkan matematiknya seperti ini loh. Iya. Jadi bisa dihitung kok, kenapa kok harus begini, kenapa harus begini. Iya, seperti itu kita jelaskan secara matematik juga secara sainsnya seperti apa gitu. Oh iya. Sama mungkin ada bermainnya ya, Bu. Nah itu ada bermainnya juga. Ya, Itu yang makin asik. Oh saya nggak ngeri. Jadi tapi di usia muda seperti saya ini masih bisa dong ngikutin ya. Insya Allah. Ya 60 up gitu. Ya Bung Odi. Ya bisa lah. Bung Odi. Pasti nantinya tentunya kalau mengikuti di Zoom-nya ya, di Zoom Kiliknya pasti seru-seruan juga karena di situ kan didampingi juga oleh orang tuanya. Ya umpamanya Bung Odi sebagai orang tua nih. Iya. Ya saya berikan contoh nih. Nah, orang tua benar. Iya. Orang tua. Terus lanjut. Kenapa kalau buka pisang kok bisa rata gitu? Apanya? Kalau buka pisang kok Pisang. garisnya rata gitu. Nggak pakai pisau tapi rata gitu, lurus selalu. Itu kenapa tuh Bung Odi? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bercocok tanam pisang. Betul juga jawabannya. Perlu dipanggilkan ambulan juga ini. Iya, begitu. Enggak, ini sahabat Hermin ini salah satu selingan kita dalam acara Gegar Suara Sains ya. Baiklah, baik sahabat Hermin, dan tentunya juga kita Bung Jude, kita beralih dulu ke Bung Asyid ya. Baik, selamat siang buat Bung Asyid. Bagaimana? Selamat siang. Nah, agak deketan sama mic, jangan takut dekat mic. Ini juga sains juga nih, mic dibikin dari apa sih Bu? Itu fisika, itu material. Fisika. Oh, material. Fisika ya, bukan nggak ada kimianya di sini ya. Ada sih ininya, kimia material itu juga termasuk pelajaran kimia. Nah, Contohnya plastik, polipropilin, dan di Kilik itu sudah diajarin jenis-jenis dan kegunaan dari plastik. Oh, ya. Gimana plastik yang aman, yang tidak aman, yang berbahaya bagi kita ya bila menggunakan plastik itu. Kan tiap plastik ada kode-kodenya. ada ya. Itu Dan harus di dihafal Kilik itu. 30 berapa ya? Lupa saya di Kilik berapa. Kita ada ya waktu itu ya tentang pengenalan tentang plastik. Plastik Seperti apa. dengan kode-kodenya. Iya. Ada paling yang kita hafal 30 nih. Mumet juga nih. 30 suruh ngapalin kode-kodenya aja. Nanti mungkin ratusan. Enggak, cuma 9 ya. 9. 7 apa 9 Ya, doang. Oh gitu. Kode-kodenya 7 atau 9. Sama ada- Kodenya ada 7 jenis plastiknya. Ada 7 plastik, ada 7 kode kayak gitu. Oh, gitu. ininya. Jadi kayak styrofoam. Styrofoam itu Kodenya ya, apa tuh? Itu kodenya styrofoam itu ya styrofoam, nggak ada kode Nggak ada. styrofoam. Oh, styrofoam. Ada Ya. yang PP kayak gitu. PP apa itu? Itu polipropilin. Bentuknya apa plastiknya? Itu plastiknya agak bening. ininya. Agak bening. Iya, bening. Agak bening itu yang suka dipakai buat Iya. bungkus-bungkus Iya. di pasar makanan seperti gitu. Minuman. Nah, karena itu aman ya. Aman. Aman asal. Nah, soalnya si Odi suka ngemil. Yang lagi ngetren kan OP. Jadi itu kodenya apa itu Bu? OP, operasi plastik tuh. Kan lagi ngetren. Bolak-balik loh katanya ketagihan. Ketagihan ngemil sama ketagihan di muka. Iya, benar. Iya Bu. Nah tadi bicara. Nah ini kimianya agak jauh dulu. Ini kita hanya garis besarnya dulu. Iya. Nanti besok kita akan masuk yang lebih asik lagi. Ini kalau operasi plastik kayak gitu umpamanya. Nah itu Mungkin itu istilah ya Pak ya. Oh, Kalau iya. Operasi plastik Oh. itu ditambahin apa dengan suatu zat kimia tertentu juga mungkin kulit kita menjadi kencang atau apa ininya. Jadi suatu istilah kalau Oke. kalau plastik yang kita real ini kan memang benar-benar plastik yang Iya, itu Saya jadi ingat satu- bukan berarti pakai plastik. Satu Bukan brand. berarti. Iya, Ini satu brand yang suka jatuh Iya. budak duk ya, atau Iya. mukanya hancur. Iya. Nah. Mungkin itu ditambahin silikon kali ya. Oh, seperti kayak gitu Iya. ya. Pokoknya itu nanti detailnya gampang lah, nanti kita acara-acara berikutnya ya Bu ya. Tapi yang sekarang ini kalau
pentingnya seberapa penting sih untuk anak-anak ini tentang kimia ini? Penting sih Pak, penting Bung ya, ininya. Kimia itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita minum itu menggunakan air. Air itu adalah H2O. Kita menghirup udara, oksigen, itu adalah kimia, O2. Terus ketika kita makan, itu dalam makanan itu ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, terus ada mineral. Nah, vitamin itu kan ada vitamin A, B, C, D, ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Nah, begitu juga dengan mineral. Nah, kita butuhin logam-logam mineral dalam tubuh kita supaya terjadi metabolisme di dalam tubuh kita untuk membentuk enzim-enzim tertentu di dalam tubuh. Biar sehat ya. Biar sehat. Jadi mulai diperkenalkan dari itu di Kilik itu mulai diperkenalkan, anak-anak diberi percobaan, anak-anak merangkai sendiri. Contohnya di fisika, kimia, biologi, matematik ya, kemarin itu juga ada mengenai matematik. Nah, itu diperkenalkan atau kayak kemarin itu mengenai gizi seimbang. Atau mungkin yang paling seru waktu kita buat ronde ya. Itu ada ronde, fisika, kimianya. Pernah ya. Wedang ronde itu. Wedang ronde, kita buat wedang ronde itu ada kimianya, terus kemudian kita masak itu kenapa bisa timbul ke atas rondenya. Nah, itu ada fisikanya. Nah, itu Bung Junet paling jago di situ. Nah, sahabat Herman, memang asik sekali ya kalau kita bicara kebenaran sekarang ada tokoh-tokohnya, yaitu Bapak Junet, mantan dosen di UI, dan Ibu Ain. Masih dosen ya sekarang ya di UI ya? Masih ngajar. Oh ya, mohon maaf kalau salah. Dan Ibu Ain masih aktif juga? Ya, saya sekarang aktif di Akademi Kimia Analis Tarakan Nusantara. Nah, itu. Di Akademi Analis dulu cita-cita saya sebagai analis kimia, cuma otaknya sempit, jadi nggak bisa ngapalin kode. Ya, dan sahabat Herman, memang asik sekali bila Anda punya buah hati yang selalu bertanya, kenapa itu nasi kok kalau dimasak bisa lembek? Nah, itu kenapa kalau kelamaan kok dia menjadi bubur? Nah, itu dikilik nanti akan diterangkan, sahabat Herman. Jadi dari sedini mungkin Anda menjadikan anak-anak Anda untuk selalu bertanya tentang kehidupan yang ada di kehidupan. Kenapa layang-layang bisa terbang tertiup angin, umpamanya dengan rangkaian yang sederhana, itu semua bisa terjawab. Dikilik. Kenapa ada bintang Kaluku, ada bintang gubuk peceng, itu juga bisa tertanya. Terus kenapa bisa dihitung hari, nanti ada area matematikanya di sini dikilik ya. Ada biologinya juga ada nanti. Ada. Nah, sahabat lengkap, sahabat Herman jangan kemana-mana. Saya sapa dulu sahabat Herman yang sudah bertanya menyapa aja. Selamat pagi semuanya, salam sehat, sayang dari Yogyakarta menyimak. Ini namanya Kak Caca. Kemudian juga selamat pagi, jelang siang Herman Radio, saya memonitor dari Widodo Wahyu Jatmiko di Semarang. Tuh, monitor ini anak muda semuanya nih, usianya di 60. Ya, semangatnya masih dengerin radio soalnya. Nah, ini ada Kak Yuli di Palembang, Kak Yuli Yusuf di Palembang. Apa kabar Anda di Palembang? Mungkin punya anak, punya cucu, atau mungkin baru mau punya anak ya. Belajar sains di acara Kilik ya. Ya, gelegar suara sains. Nah, sahabat Herman, tentunya Anda yang ingin berinteraktif kembali, silakan. Bung P juga, nih ada Bung P. Bung P sudah hadir juga, Bung P di Tebet. Salam sehat selalu Bung P. Ya, semoga pada hari libur ini, hari libur Anda terisi dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dari 107,9. Tadi ada Bung Junet, ada Sis Ain. Ya, Sis Ain ya namanya. Asni. Asni, ya. Saya kira Dewi. Dewi. Ya, the winner of my heart. Oh, my heart. Bukan, ini dalam canda kita biasa biar gak tegang ya.
teman-teman. Iya. Kalau tembang porsinya bunyi kreat gitu. Baiklah sahabat teman, terus kita bersama 107,9 FM Radio Angkatan Udara. Nanti kita akan bertanya-tanya kembali, tapi kita dengar dari Malik and the Essential, Jalan Pulang. hatiku tinggal di 107,9 FM Radio Angkatan Udara masih bersama rekan-rekan Anda di dalam acara Gelegar Suara Sains, dan tentunya masih ada Bung Junet dan Sis Asni sama Sis Sri sama Bung Odi masih menemani Anda. Nanti kita akan ada beberapa bintang tamu kita, di antaranya juga ada remaja-remajanya sahabat MN. Tapi kan ada remaja yang mengalami ikut di dalam klub Cilik ya, klub ilmuwan Cilik. Nah sekarang ini kalau kita bicara di fokusnya kayaknya anak-anak usia dini ya, di bawah 10 tahun ya fokusnya kayak sekarang ilmuwan Cilik. Nah kalau yang SMA masih bisa dibilang cilik kan ya, cilik-cilikan. Ya Pak Sri, ya bagaimana buat? Kenapa sih Sri? Biasanya tuh mereka dari awalnya masih cilik sekali dari TK, terus sekarang udah jenjang
berkembang tingkatan. Iya, itu kalau lahirnya loncat beda lagi tuh. Karena tanda ya. Ya, baik, Kita Pak. masih nganggapnya cilik ya, karena kan belum masuk ke tingkat ilmuwan yang senior. Oh begitu perbedaannya. Baiklah sahabat teman. Sekarang saya ingin tahu nih, kalau dalam ilmu fisika nih, biar anak-anak asik nih mengenal, contohnya bagaimana memberi edukasi kepada anak-anak. Contoh satu contoh aja, yang paling gampang, yang paling Pesawat cerah. ya. Yang paling ya, kalau kita melihat pesawat, kenapa kok pesawat itu bisa terbang, helikopter bisa naik seperti itu, bagaimana? Itu kita terangkan ilmu fisikanya. Jadi fisikanya, kalau dia bergerak ke depan, lalu sayapnya bentuknya seperti ini, itu yang ada gaya yang mengangkat dia ke atas. Karena itu dia kenapa bisa terbang. Oh seperti itu. Cuman biasanya masih ada permainannya dulu. Jadi ada bahan yang kita kirim itu ada mainan yang kita kirim. Oh, supaya dipraktekin langsung. Dipraktekin, betul. Jadi dipraktekin langsung sama mereka. Lalu setelah itu kita terangkan lagi dengan tanya jawab. Jadi kalau dia kurang jelas, ada tanya jawabnya. Tapi sebelumnya kita beritahu teorinya dulu, seperti ini loh. Setelah itu dia mempraktekkan. Di dalam praktek itu kadang-kadang mereka punya kesulitan. Dalam kesulitan itu mereka bertanya ya. Lalu kita jelaskan, oh, seperti ini loh. Nah, fisikanya seperti ini gitu ya. Seperti umpamanya pakai pesawat terbang dari kertas lah, bikin dari kertas buku tulis tuh saya bukannya buat nyatet, habisnya buat bikin pesawat segala sekolah. Iya. Jadi bikin pesawat terbang terus, ya eksperimen terus. Pesawatnya pesawat jet kan? Jet semuanya. Nah, jadi itu juga bisa dijelaskan gitu. Kenapa dia ada yang bisa kembali pesawat kertas yang buat tantangan itu juga. Jadi asik sekali ya permainan ini ya. Ada juga kemarin nih gasing apa tuh? Gasingan yang dipakai. Oh, gasingan. Oke. Itu bisa dikorelasikan dengan mereka yang penari balet atau penari yang suka berputar-putar. Pada saat berputar, kemudian ada yang tangannya dikatupkan, kemudian tangannya dilenggangkan. Kenapa bisa lebih cepat? Kenapa lebih lambat? Nah, itu ada kaitannya dengan yang gasing itu dan hubungannya dengan ilmu fisika. Ada hubungannya sekali. Ternyata penari balet itu ada hubungannya dengan fisika juga ya. Supaya bagus juga bisa diterapkan untuk dilatih kepada penari-penari ini supaya mendunia penari-penari kita. Bisa nggak tuh, Pak? Bisa dilatih nggak? Ini kamu harus gerakannya harus seperti ini supaya mendapat keseimbangan karena hitungannya seperti ini gitu. Pakai kabel data dong. Pakai kabel data Oh begitu. Coba Pak Junet bisa nggak kira-kira atau sebetulnya kalau kita menerangkan ke dia itu ya setelah dia mengalami sesuatu baru kita jelaskan, itu baru dia mau. Tapi kalau kita jelaskan dulu dia paling juga nggak mau gitu. Karena memang dia kan seperti lompat indah. Kalau pas kita berenang kan ada lompat indah. Lompat indah itu juga pakai fisika. Kalau nggak pakai fisika nggak bisa juga. Kenapa? Dia waktu masuk air tidak ada. Dia nilainya kok 10, dia nilainya kok 6. Iya, betul. Apa sih bedanya? Nah, ya. Dari situ sebetulnya dari gerakan waktu dia lompat itu adalah gerakan fisika semuanya. Nah, itu yang menyebabkan itu. Nah, itu. Jadi sahabat Herman, tentu kita bisa bayangkan ya pengenalan ilmu sains pada usia dini ini bisa juga untuk menciptakan atlet-atlet muda Indonesia. Ini kayaknya perlu banget ya. Ini terima kasih nih Pak Junet ya jelasannya. Dan sekarang Ibu Asni. Sis, nggak apa-apa Ibu Sis Asni. Ini kalau coba diberikan contoh pengenalan tentang kimia kepada buah hati kita yang masih usia TK umpamanya atau SD, itu seperti apa ya sih yang harus kita terapkan? Mungkin saya tambahin sedikit ya. Waktu itu kita pernah buat minuman, ya sebenarnya itu minuman bunga telang ya. Bunga telang. Jadi intinya minuman warnanya ungu. Terus kemudian setelah dicampur dengan sesuatu larutan, langsung saat itu juga berubah jadi warna pink. Nah, itu kayak tukang sulap kan? Kesannya sulap kan? Padahal bukan sulap. Nah, itu penjelasan
penjelasannya dari Sis Asni. Ya, Sis Asni bagaimana nih, Sis Asni? Ya, bunga telang itu banyak ada di sekitar kita ya, ininya. Jadi ketika kita masukkan ke dalam air, bunga telang itu, air itu berubah menjadi ungu. Nah, ketika kita tambahkan asam, dia berubah menjadi pink. Nah, jadi suasana airnya itu yang merubah daripada bunga warna dari larutan warna dari bunga telang tersebut. Jadi air kan bersifat netral pH-nya. Jadi kita melihat ke pH dari air tersebut. Iya. Nah, ini ada yang bertanya nih dari kita yang namanya Bung Sony. Halo para narasumber Kilik, Bung Junet, Bung Odi, dan Sis Asni, Sis Sri. Bisa jelaskan singkat dong apa sebenarnya Kilik? Siapa yang pertama punya ide membuat Kilik? Kenapa milih sains untuk anak-anak? Padahal kebanyakan alergi sama fisika, kimia, matematika. Apa kesalahan? Nah, ini ditanya juga nih, apa kesalahan umum para orang tua dalam mengajarkan sains kepada anak-anak? Nah, ini penjelasannya banyak banget nih. Ya, dan minta lagu dari Noah kata ya. Baik, Bung Sony, selamat pagi. Terima kasih telah hadir di 087119626893 dan bisa dijawab nih dari si Sri ya. Ya, si Sri sebagai penanggung jawab sains. Oke, nanti ditambahkan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, jadi awal Kilik itu ada. Kilik itu kita ngelihat bahwa anak-anak muda sekarang atau generasi muda atau anak-anak kecil kalau dengar kata fisika udah wow serem banget gitu. Dan kita melihat kalau semakin banyak yang tidak menyukai ilmu alam, ini akan mengakibatkan takutnya itu ya ke depannya itu teknologi kita itu kan tergantung pada sains juga. Jadi kita berharap, gue jadi bingung sih. Jadi kita percaya bahwa kalau misalnya ilmuwan maju, maka negara akan maju. Jadi mulainya dari sana. Nah, untuk itu mau nggak mau anak-anak ini harus punya kecintaan terhadap ilmu alam. Cuman sekarang kenapa anak-anak tidak suka dengan ilmu alam? Karena mungkin tidak langsung kepada permainannya. Jadi lebih pada kalau misalnya langsung ke rumus-rumusnya kan pusing ya, seperti tadi kata Bung Junet, langsung ke matematika yang ngitungnya susah, udah pusing dengerinnya. Jadi kita masuknya itu dengan bermain-main dulu, sambil bermain-main baru kemudian kita ajak untuk mengenal tentang apa sih dibalik itu? Dibalik itu ya, kenapa kenapa pesawat bisa terbang seperti kayak gitu ya, kenapa kita bisa bernafas? Ya, kenapa kita bisa bernafas? Kenapa warna ini bisa berubah ketika dicampur kenapa biru asam dicampur sama ini bisa jadi ini? Nah, itu dari sana kita ajak mereka bermain dan interaktif langsung. Kita tidak menyinggung dengan rumus-rumusnya dulu. Karena kalau rumus dulu kan pusing ya. Betul. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kita harapkan dengan demikian mereka suka dengan ilmu alam, mereka bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Dengan demikian kita berharap Indonesia ini kan besar sekali ya, banyak banget hal-hal atau sumber daya alam yang belum ditemukan. Kita berharap generasi muda inilah yang akan menjadi penerusnya, yang akan memberikan harapan baru, apalagi dengan AI yang udah luar biasa ya banyaknya. Jadi kita harapkan mereka seperti itu. Terus secara umum karena kesalahan orang tua, mungkin bukan kesalahan orang tua kali ya, tapi lebih pada persepsi bahwa anak aku harus ngerti nih, padahal bukan. Mungkin lebih mungkin bisa ditambahkan kali ya, Bung Junet, kenapa ya anak orang tua sekarang itu kok merasa ini kan takut gitu ya? Apa kesalahan umum para orang tua dalam mengajarkan kepada anak-anak sains kepada anak-anak gitu? Secara umum nih kan orang tua kan apa karena kesibukan, apa karena ketidakngertian gitu secara umum, bagaimana Bu? Mungkin saya bisa nambahin dari Sri tadi. Jadi mungkin bukan kesalahan ya Pak ya ininya. Jadi mungkin kalau menurut saya pembelajaran itu anak-anak kalau dengan bermain mencoba itu lebih cepat menangkap, lebih cepat menyerap untuk dia menguasain.
Ini nah di Kilik itu kita mengajarin anak-anak itu adalah dengan mereka mencoba merangkai suatu permainan, kemudian kita jelaskan dasar dari teori dari permainan tersebut. Nah, itu yang membuat anak-anak itu menarik. Jadi, nah itu mungkin salah satunya kenapa mungkin orang tua sekali-sekali ikut Kilik deh ininya. Coba belajar ke Kilik anak-anaknya untuk mencoba atau mendaftar dulu menjadi anggota Kilik, sehingga orang tua tadi akan berpendapat bahwa oh iya, selama ini saya itu kurangnya dalam bentuk permainan. Karena kalau di perguruan tinggi kadang-kadang percobaan itu juga kan terbatas, Pak. Ininya pratikumnya itu kan terbatas. Nah, itulah yang salah satu kenapa Sistri itu dengan keprihatinannya itu melihat seperti itu, supaya sains itu anak-anak menyukai dengan sains, ditumbuhkanlah sains itu sejak dini tadi, sampai kita juga sudah berkembang awalnya itu dari TK, PAUD, SD, SMP, SDA, SDB, SMP, dan kita mungkin insya Allah ke depannya itu akan ke SMA. Jadi tidak ada yang salah untuk orang beberapa memang dari karena kita udah 3 tahun nih, kebetulan baru ulang tahun nih kita ulang tahun ketiga. Jadi yang dulunya SMP kelas 1 sekarang sudah SMA kelas 1, dan mereka bilang bahwa mereka ingin banget untuk meneruskan. Kita tidak masalah kalau mau meneruskan karena ini menarik. Beda banget belajar kalau misalnya tidak ada eksperimennya. Iya, saya jadi ini saya dilema juga nih ya. Dilemanya begini ya. Ini banyak yang ingin mengetahui bagaimana orang tuanya supaya bisa mengajarkan anak lewat sains. Lalu kita harus belajar orang tuanya dengan bermain, diajarkan oleh Kilik, yaitu klub ilmuwan Kilik. Dan cara daftarnya bagaimana? Nanti dikira saya ikut promo nih. Dilemanya di sini. Padahal kita nggak promo, kita ini kan hanya mengedukasi masyarakat ya. Mungkin untuk saya nggak mempromokan, cuma hanya supaya agar masyarakat ini mengetahui lebih dini tentang sains ya, untuk masyarakat, anak-anak, orang tua yang merasa tertinggal dengan sains bisa mengikuti lewat Kilik nih. Bagaimana cara mendaftarnya? Kita kan ada sebenarnya, kalaupun ingin mengetahui tentang apa saja kegiatan yang sudah ada atau materi-materi dari Kilik, itu kita ada IG, Instagram, kemudian kita ada TikTok. Kita juga main TikTok ya, supaya kita nggak mau kalah, biar anak-anak juga tahu ngelihat TikTok tapi ini ilmu gitu. Itu TikTok dan Instagramnya itu adalah Kilik Indonesia. Jadi cari aja Kilik Indonesia. Ini udah pasti dapat ya. Dapat. Kemudian ada YouTube. Ada YouTube-nya juga. Ada YouTube. Jangan untuk di situ, kalau diklik Kilik Indonesia itu nanti bisa mendaftar juga di situ. Bisa di chat, kalau enggak bisa ke WhatsApp. WhatsApp khusus Kilik. Tercantum juga di sana ya. Tercantum di sana. Ya, di IG, TikTok, WhatsApp-nya itu semuanya di YouTube ya semuanya. Atau boleh diinformasikan? Ya. Oke, WhatsApp-nya itu 081183000721. Nah, itu WhatsApp-nya bisa di situ, sahabat kami, kalau ingin mendaftar ya. Nanti ngobrol-ngobrol di situ, ngobrol ini. Ya, karena kalau kita hanya kasih tahu ya, Anda bisa langsung klik aja, cari Kilik gitu, Kilik Indonesia udah muncul. Ada Kilik yang lain nggak? Cuma satu kan, Kilik Indonesia Kilik kan? Indonesia satu sih setahu kami ya. Kalau Kilik aja ada nggak? Kalau di YouTube Kilik, buka kurung, Klub Ilmuwan Cilik. Jadi kalau sampai ada tulisan Klub Ilmuwan Cilik, nah itu pasti Kilik. Iya, sahabat teman. Sama bisa dilihat ya kalau di YouTube itu pada saat dibuka Kiliknya itu ada Mars Kilik yang tadi. Oh iya. Ya, ada Mars Kilik akan langsung terputar. Langsung ya. Iya. Nah, sahabat teman, terima kasih ini para narasumbernya Bung Junet, Bu Asni ya. Kayak kalau dengar suara Asni itu kayak ingat mantan, jadi lupa terus ya. Nah, sahabat teman, terkadang ya sahabat teman, tentunya pada kesempatan siang hari ini semoga Anda terhibur juga, selain mendapat ilmu yang barusan dijelasin sama Bung Junet dan Asni. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, tapi nanti ada lagi sahabat
Eman, bagaimana sih dirasakan oleh orang tua yang anaknya ikut kilik, terus sama pesertanya juga peserta kilik, bagaimana yang dirasakan, terus sama apalagi sih? Oh, nanti kita ada mungkin kesan-kesan dari mahasiswa yang ikut sebagai narasumber, dan kemudian ada orang tua yang anaknya ikutan sebagai anggota kilik, mungkin nanti kita bisa bertanya. Yang melalui biologi matematika ada? Kenapa? Biologi dan matematika. Oh, matematika, fisika. Kan kalau orang tua itu anaknya ikut kilik. Nah, jadi sebenarnya kayak gini. Di dalam kilik itu kan ada percobaan, ada eksperimen. Nah, biasanya itu anak-anak itu membuat suatu eksperimen itu didampingin sama orang tua. Nah, mungkin di sini kita akan mengajak bagaimana sih kesan-kesan orang tua ketika mendampingin anaknya. Ya, jadi tidak hanya matematika, sains semua. Jadi ada matematika, ada kimia, ada biologi, bahkan kadang-kadang ada astronomi ya. Iya. Wah, asik sekali sahabat teman. Nanti ikuti terus di acara Gelegar Suara Sains dari 107,9 FM Radio Angkatan Udara, dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Nanti kita berganti kepada narasumber berikutnya sahabat teman, dan terimalah satu buah lagu yang berikut untuk menemani Anda. Hello Bung Sony, ini lagu pilihannya Suara Dalam. Udah selesai nih, tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit, kita preview bareng-bareng aja ya. Anda sedang mendengarkan 107,9 Airman Radio. 107,9 Airman Radio. Gelegar informasi Dirgantara. Informasi Dirgantara. Halo, ayah, bunda, dan adik-adik. Buat ayah, bunda, dan kalian yang sedang mencari sekolah unggulan di daerah Jakarta Timur, Sekolah Angkasa Halim Perdana Kusuma adalah pilihan yang tepat. Apa saja sih yang ada di Sekolah Angkasa Halim? Jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada sekolah kejuruannya, yaitu SMK, serta ada SLBC dan Maitri bagi anak berkebutuhan khusus. Fasilitasnya lengkap seperti lab komputer, lab bahasa, kelas ber-AC, lapangan olahraga luas, kurikulum Cambridge bagi siswa SMA, ada jurusan penerbangan loh bagi siswa SMK, serta fasilitas modern lainnya yang menunjang sistem belajar. Sekolah Angkasa Halim juga punya banyak ekstrakurikuler yang telah memperoleh banyak prestasi di bidang seni, olahraga, dan akademis. Selain itu, lokasinya strategis, mudah dijangkau, dan pasti aman. Untuk informasi, hubungi kami melalui Instagram yasarini_lanuthalim atau melalui nomor telepon dan WhatsApp di 0812 100 555 90. Yuk buruan daftar ke Sekolah Angkasa. Anda sedang mendengarkan 107,9 Airman Radio. 107,9 Airman Radio. Gelegar informasi Dirgantara. Informasi Dirgantara. 107,9 FM Radio Angkatan Udara dipancarkan dari Jalan Cipinang Cipedak 1 nomor 51 Polonia Jakarta Timur, Balai Wartawan Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, dan masih di acara Gelegar Suara Sains yang akan menemani Anda berlibur di hari Sabtu ini. Sahabat Airman, sudah ada narasumber kita kembali. Silakan diperkenalkan diri Bung Embin. Halo, sahabat Airman ya. Sahabat Airman ya. Saya Mbin. Sebenarnya Mbin itu dari BIN. BIN itu adalah apa namanya, Badan Intelijen Nasional. Dari Bambang Intoyo. Sebenarnya saya seniornya Sri dan muridnya Pak Jun. Kalau muridnya murid Pak Jun. Itu tadi tokoh kita ini. Ya. Nah, dulu saya pernah di Planetarium Jakarta. Oh, berdinas di planetarium. Waktu masih mahasiswa, kerja di sana, menceritakan bagaimana alam semesta, bagaimana planet-planet, bagaimana dengan bahasa
anak-anak. Jadi sulit. Jadi makanya si Mbak Sri itu mengajak saya karena saya pernah berhubungan dengan anak-anak. Nah iya. Berhubungan maksudnya menyampaikan tentang planet-planet ini itu dengan bahasa anak-anak dan dimengerti oleh anak-anak dan anak-anak suka ya. Alam semesta bagaimana orang tua aja juga suka itu Pak. Kalau ke planetarium. Cuman orang tua itu kadang-kadang sukanya beda kalau ke planetarium, suka gelapnya. Itu ada tadi Kak Odi juga. Iya. Udah itu udah lewat masanya. Sekarang masanya sekarang masa pisahan. Soalnya untuk bolos. Oke. Nah, nanti kira-kira ada beberapa topik kita akan membahas tentang alam semesta, fisika, ruang, waktu yang terkait dengan fisika dengan Mas Efta juga, dengan Bung Efta juga. Ya, Bung Efta. Ada dua kita. Jadi saya dengan Bung Efta. Mungkin ya, Bung Efta. Ya, silakan. Sudah dipanggil namanya, jadi perkenalkan diri nih Bung Efta. Terima kasih nih sudah hadir di Airman Radio. Selamat pagi sahabat-sahabat Airman, saya Efta. Saya akan membersamai Bung Bin untuk membawakan materi-materi dikilik di pekan depan. Saya sendiri beraktivitas sehari-hari sebagai dosen di Universitas Indonesia, Departemen Fisika. Nah, nanti pembahasan mungkin kita akan menghubungkan apa hubungan waktu, bagaimana pengukuran waktu dengan gejala-gejala alam seperti perputaran langit, perputaran di langit, perputaran matahari, perputaran bulan, dan lain-lain. Iya. Nah, kalau sudah kayak begini jadi pengen tahu juga nih Bung Bin nih, bagaimana cara menyampaikannya sih kepada anak-anak nih, umpamanya nih ada tubrukan bintang tubrukan kejadian. Anak-anak kan suka ada bintang ekor umpamanya, suka diceritain sama orang tua dulu ayah kamu saya pernah lihat nih bintang ekor itu. Menceritakannya bagaimana kepada anak-anak? Ya, dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan pengetahuan bukan bintang berekor sebenarnya. Jadi kita realnya. Jadi kita bicara tentang realitasnya. Iya, betul. Bukan mungkin kadang-kadang dibarengi dengan mitologi. Tetapi bukan mitologinya yang fokus, tapi realitasnya dengan gambaran-gambaran yang sebenarnya gerak di langit. Langitnya berputar. Apakah langitnya berputar? Tidak. Jadi apa yang berputar sebenarnya? Nah, bumi kita yang berputar dan segala macam. Jadi dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Nah, sebenarnya kalau ada alat peraga itu memang lebih gampang gitu ya. Tapi kita akan mencoba imajinasi kita dengan suara radio kan. Ya, ini lebih keren. Nah, itu kita juga akan mencoba bagaimana mengimajinasikan anak-anak itu dengan cerita-cerita yang lebih tadi. Jadi agak susah memang. Tapi kita coba. Tapi keren kalau di radio saja anak-anak bisa mengerti ini. Apalagi ada visualnya. Tambah gampang. Nah, ini tantangan kita untuk menyampaikan. Iya, nanti bisa coba Airman buat podcast barangkali. Iya. Ini aja sudah podcast sebenarnya, cuma tidak ada visualnya. Iya. Nah, bagaimana Bung Efta bisa menceritakan tentang umpamanya seperti kan kalau remaja-remaja nih horoskop gitu ya, bintang tentang Sagittarius, Aries, bentuknya apa seperti ini, kenapa dinyatakan mitos-mitosnya itu gambar kambing, terus gambar Odi kala jengking gitu. Salah. Saya bukan kalajengking, ada ekor bintang ekor itu ya. Kalau lihat ekor tuh terus langsung berdoa, aduh ya Allah apa gimana sih, maunya apa sih gitu. Maunya dapat togel apa gitu. Kali masih musim dia. Ya, bisa dijelaskan rasi bintang itu bagaimana mengedukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak SMA ini kan masih senang nih, bintang saya horoskop Aries, jodohnya ini kan masih ada yang suka gitu tuh. Nah, kalau ke remaja nih ceritanya bagaimana nih menceritakannya kepada anak-anak seperti tentang bintang itu, horoskop kalau tentang horoskop itu lebih terkait ke astrologi. Astrologi ya. Tapi ada juga yang namanya astronomi. Jadi astronomi itu mempelajari benda-benda langit. Nah, memang di horoskop itu nasib atau bintang orang itu diikutkan dengan rasi bintang. Rasi bintang itu dipelajari di
astronomi. Nah, seperti umpamanya bentuk-bentuknya seperti ini kok bisa terjadi seperti itu, terus terbentuk umpamanya untuk kambing. Nah, itu karena apa itu? Itu biasanya karena dari visual yang kita lihat di langit, itu ada beberapa bintang dan dia akan membentuk struktur yang sebenarnya bukan kambing, tapi mirip-mirip. Nah, jadi kita dihubung-hubungkan, jadi ini strukturnya seperti kambing. Jadi ada yang seperti kalajengking, ada yang seperti layang-layang, bentuknya seperti itu. Dan mereka seperti yang bentuknya seperti layang-layang itu timbulnya itu pada saat-saat tertentu, bulan-bulan tertentu, apa setiap malam ada? Kalau di udara cerah. Di udara cerah sebenarnya setiap malam ada ya. Tapi kok bisa dikategorikan nih, itu Sagittarius bintang kayak gitu nih, bentuknya seperti ini, bulan Desember lahirnya. Dia harus sama astronomi ada kaitannya nggak kira-kira? Sebenarnya tidak ada kaitannya. Nggak ada ya. Tapi ini kemungkinan ada hubungannya dengan pengetahuan orang zaman dulu mungkin ya Pak ya. Karena kan pengamatan tentang benda langit itu sudah dari lama. Nah, mungkin dari data pengumpulan kejadian dulu orang tahu, kalau yang lahir bulan begini, rasi bintang ini yang ada, dia punya sifat seperti ini. Seperti itu. Nah, sahabat Arwen, itu bisa dijelaskan melalui acara Gelegar Suara Sains dari Kilik, nanti bisa dijelaskan tentang astronomi ya, khususnya ya Bung Efta tentang astronomi juga ya sama Pak. Boleh saya tambahin tentang astrologi sebenarnya. Astrologi itu lebih ke arah mitos, lebih ke arah cerita-cerita. Tapi kalau astronomi itu real fisiknya. Nah, rasi bintang itu apa? Tadi seperti bilang oleh Bung Efta tadi adalah penampakan dari bumi atas titik-titik bintang yang muncul dilihat dari mata kita. Nah, bentuk yang sama itu ternyata dimaknai berbeda oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Katakanlah tadi bintang layang-layang. Itu ada yang mengatakan sebagai gubuk penceng. Gubuk penceng itu ya. Gubuk penceng itu atau gubuk yang mau rubuh gitu rumahnya. Tapi ada juga yang menyatakan sebagai bintang salib. Nah, jadi itulah masing-masing budaya itu dengan mitologinya, dengan ceritanya itu mengartikan benda-benda langit itu secara berbeda-beda. Berbeda-beda ya, itu namanya astrologi. Nah, kenapa demikian? Sebenarnya astrologi itu adalah rasi bintang itu kan ada tetap di sana. Tetap di sana, bentuknya tetap. Hanya karena bumi kita yang berputar, maka setiap hari itu mereka nampak berpindah seolah-olah berputar begitu. Padahal bumi kita yang berputar ya. Iya. Nah, terus kemudian ada satu lagi kenapa dikatakan bulan Agustus itu ada itu karena apa? Matahari pada saat itu berdekatan di rasi tersebut. Jadi kelihatan matahari itu ada rasi ini. Jadi kan dari bumi kan sebenarnya bumi kita yang berputar sebenarnya. Nah, matahari itu kelihatan dari bulan ini rasinya di matahari dekat dengan rasi bintang Sagittarius. Bulan ini dekat dengan kalajengking dan seterusnya. Jadi itu adalah hanya penampakan matahari. Kira-kira gitu. Iya, sahabat teman. Nanti bisa dibahas. Nanti yang hari-hari juga dibahas nggak? Hari kenapa hari itu ada namanya hari Senin, Selasa, Rebo, terus kenapa satu minggu itu 7 hari. Nah ini. Tapi saya Bu Sri, saya paling senang hari Selasa. Karena Selasa bersamamu. Selasa berkebaya. Iya, itu Bu Efta. Kalau astronominya yang akan diterapkan kepada anak-anak dari yang mana dulu nih? Tentang astronomi biasanya diawali dari yang mana? Mungkin ada contoh penyampaiannya, cara penyampaian kepada anak-anak tentang apa gitu. Saya kasih contoh deh, tentang umpamanya arah utara atau arah selatan, arah barat atau bagaimana? Kalau yang kita akan bahas pertama nanti adalah hubungan waktu. Jadi bagaimana kita menentukan waktu. Ya, kita bisa lihat dari pergerakan benda di langit. Misalnya mengapa kita jelaskan satu hari sebanyak 24 jam, siang 12 jam. Itu kita bisa jelaskan dari
perputaran benda langit. Oke, itu nanti akan disampaikan. Secara perlahan-lahan ya kepada anak-anak. Nah, orang tua juga perlu ya nih denger ya. Minggu depan tuh ya, minggu depan ya. Minggu depan sahabat Hermen, nanti minggu depan, dan tentunya kita akan bersama-sama terus di dalam acara Gegar Suara Sain dari 107,9 FM Radio Angkatan Udara yang akan hadir ke ruang pendengaran Anda pada pukul 10:30 hingga pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Nah, baiklah sahabat Hermen, dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kita hibur dulu sahabat Hermen. Nanti ini minggu depan bahannya udah ada nih, tokoh-tokohnya minggu depan sahabat Hermen. Ayo cepat catatan Anda dimasukkan di dalam agenda. Minggu depan akan mendengarkan acara Gegar Suara Sain bersama Kilik dan Hermen Radio. Terima kasih Bung Embin dan Bung Afla. Selamat siang, dan kita dengarkan musik yang berikut ini. Jika saling mencinta akan banyak hal yang menguras air mata. Jika benar, bantu aku bersiap saling menjaga agar tetap cinta. Aku sedang tidak kuat, sedang merasa kau tak lagi sama. Lika-liku cinta padamu, ku harap kita takkan saling menjauh dirimu. Tak seperti dulu. Jika kamu memang begitu, jangan buat aku jadi meragu diriku. Tak lagi merindu. Cinta takkan pernah bisa hidup jika kamu tetap bertahan dengan caramu yang tak pernah bisa melawan egomu itu. Jika kamu memang begitu, jangan buat aku jadi meragu diriku. Tak lagi merindu. Lika-liku tak seperti dulu. Jika kamu memang begitu, jangan buat aku jadi meragu diriku. Tak lagi merindu. 107,9 FM Radio Angkatan Udara dalam acara Gegar Suara Sain yang akan menemani Anda setiap hari Sabtu pukul 10:30 hingga 12:30. Dan sahabat Hermen, setelah tadi diceritakan tentang
astronomi dan astrologi tadi sudah minggu depan Anda akan dapat mengikutinya. Dan kini kita sudah ada siapa, Jeng Sri, narasumber kita? Oh ya, kita ini ada dari mahasiswa, jadi yang sebagai narasumber yang pernah membantu ya. Nah, untuk mengetahui kesan-kesannya mereka atau kesan dan pesan dari para mahasiswa ini kebetulan dari Akademi Kimia Caraka Nusantara. Nah, kita bisa dibantu banyak nih. Akademi Kimia ya? Iya, kimia. Jadi siswanya Ibu Asni. Betul. Dan kemudian ada sumber kita satu lagi. Satu lagi ini adalah dengan Ibu siapa? Perwakilan orang tua dari anggota Kilik. Iya, dengan Ibu Nova, Pak. Ibu Nova, orang tua yang mengikuti kegiatan Kilik, betul. Jadi Ibu Nova juga mengikuti juga, mau tidak mau mendampingkan. Iya, karena kita kan sambil dia Zoom, kita kan lewat juga ya Pak, kiri kanan ya dengar juga. Iya juga. Dan memang salah satu kenapa kita ngadain Zoom itu supaya memang fokusnya ke anak-anak ya, tapi kita berharap orang tua atau yang sekitar dari anak-anak ini juga ikut mengetahui atau ikut mendengarkan tentang ilmu alam supaya mereka juga nggak takutan kalau dengar fisika itu kok serem ya gitu. Padahal fisika itu santai-santai aja loh. Iya sebenarnya. Jadi bagaimana menurut Bu Sis Nova ini tentang Kilik setelah buah hatinya mengikuti Kilik, memperhatikannya seperti apa? Ya, terima kasih Bung Dodi ya. Jadi memang saya sebagai salah satu yang memiliki putra yang masih SD untuk ikut Kilik ini sangat terbantu sekali, sehingga mereka tuh semenjak ikut Kilik tuh keingintahuannya makin tinggi ya Pak. Apalagi kan dibungkus dengan praktek langsung, dengan misalnya numbuh secara biologi, misalnya dari bibit, nanam benih sampai jadi pohon, bagaimana dia bisa tumbuh perharinya, bagaimana itu kan selalu dicatat misalnya gitu, dilaporkan. Jadi kita juga sebagai orang tua, ini berarti kan biologi, kemudian nanti ada fisikanya, ada kimianya, jadi dan dibungkus dengan permainan yang sangat menarik. Jadi anak-anak tuh ini, jadi sangat menolong sekali. Jadi anak saya tuh sekarang kalau pelajaran IPA ya, terutama sains itu sangat antusias gitu. Dan juga kita daripada anak kita main game terus ya Pak, jadi kan ikut Kilik tiap minggu di hari-hari tertentu. Jadi kita juga orang tua ngelihat dia, dia lagi Kilik, jadi kegiatannya terarah di sekolah juga. Tertarik ikut Science Club, jadi kan nambah gitu ya Pak. Jadi gitu sih. Jadi untuk orang tuanya sendiri, untuk ibu yang ngajarin anaknya, jadi kita juga pendampingan dapat. Kalau kita dapat juga pertanyaan, kita tahu kira-kira kita harus jawabnya seperti apa nih. Jangan sampai kita orang tua jawabnya ternyata salah atau beda dengan apa yang sebetulnya gitu ya Pak. Jadi kita juga sebagai orang tua, mungkin kita kebanyakan scroll TikTok sama ini, jadi kita kan kurang update dengan pengetahuan yang di sekolah. Jadi ini juga membantu kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua juga bisa berdialog juga sama tim pembimbing di Kilik ya, dengan Japri umpamanya, ini bocoran dong. Enggak gitu sih Pak, kalau sampai kebocoran. Ini kalau mau lihat TikToknya ada loh, Kilik Indonesia. Ada ya, Kilik Indonesia, pokoknya tinggal klik ya. Nah itu kalau soal biologi, menanam dari itu antusias sekali ya buah hati dengan cara bermainnya. Dengan cara bermain. Terus tadi ada bikin teh, bagaimana perubahan warna, kan anak-anak takjub ya Pak, dari warna ungu berubah jadi merah, apa yang terjadi dan dijelaskan secara sains. Kalau Bung Odi ini waktu kemarin dia bingung, tanya sama saya, nih kok saya nanam kok nggak tumbuh-tumbuh. Dia bilang itu yang ditanam biji besi. Biji nikel yang dilarang diekspor. Nah sahabat teman, seperti itu ceritanya. Dan ini ada mahasiswa kita nih ya, pernah membantu di Kilik, partisipasi sebagai relawan di Kilik gitu. Sebagai narasumber. Kadang-kadang juga yang melakukan praktikumnya, jadi yang melakukan, yang mengerjakan untuk
yang kegiatannya ya. Tutorialnya. Ya, tutorialnya. Biasanya mereka yang buat tutorialnya. Boleh dong diperkenalkan dirinya dengan siapa nih yang Silakan. satu-satu yang. Oke, terima kasih Bung Dodi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Torik dari Akademi Kimia Caraka Nusantara Depok. Oke, sebelumnya saya merupakan panitia atau sedikit membantu dari kegiatan kilik ini. Iya. Dan yang satunya sebenarnya? Ya, nama saya Zidan Asri Aksaronas dari Akademi Kimia Analis Caraka Nusantara. Saya sebagai narasumber kilik di dua pertemuan terakhir ini. Iya. Khusus di kimia. Di kimia dan biologi sempat. Sempat ya, dua-duanya nih ya. Nah, sahabat Herman, bagaimana ada kesulitan, bagaimana kesulitan menyampaikan? Kalau tadi senior ini sudah biasa menyampaikan. Nah, ini anak muda sekarang menyampaikan memberikan tutorial kepada adik-adiknya, bagaimana? Ada kesulitan? Dipandu ya. Seperti bagaimana umpamanya apa waktu kemarin yang dikerjakan oleh adik-adiknya, apa yang ditanyain, pernah ada pertanyaan seperti apa? Wah ya, kalau untuk kesulitan mungkin ketika menjawab pertanyaan ya, mereka tuh kalau out of the box ya. Iya, benar-benar. Seperti apa coba bisa diceritakan? Misalnya ada yang nanya waktu itu di pertemuan pertama tuh ada yang nanya tentang dikotil monokotil. Jadi ada anak yang tanya tuh, Kak, itu yang tanaman jagung tumbuhnya maksimal berapa meter, Kak? Nah, terus ada juga yang nanya, Kak, kalau misalkan cahaya mataharinya diganti cahaya lampu, bisa nggak, Kak? Nah, coba sekarang diterangkan nih tentang jagung nih, bagaimana menjelaskannya nih? Nah, waktu itu tuh kami ragu gitu, Pak, jawabnya. Karena tapi biasanya kalau misalnya jadi kita memang sengaja mengajak mahasiswa untuk ikut terlibat supaya mereka punya pengalaman, walaupun misalnya kalau mereka tidak bisa menjawab, itu ada dosen yang akan mengarahkan. Ini juga ada di situ ya. Iya, akan mengarahkan. Jadi seperti kemarin pertanyaannya itu yang yang soal dikotil monokotil, akhirnya ada juga memang yang dosen yang memang ahli di bidang biologi yang menjawabnya. Tapi waktu itu agak ragu gitu ya. Ya Bung siapa tadi namanya Bung Zidan. Bung Zidan agak ragu yang menjawabnya nih. Aduh susah banget pertanyaannya nih. Terus yang pernah terjawab dengan Bung Zidan nih tentang apa yang mudah terjawab? Waktu itu tentang fotosintesis. Yang fotosintesis. Bapak saya tanya, Bu Zidan, fotosintesis, saya ini anak-anak nih ya, anggap aja saya, Bung Zidan, fotosintesis itu kayak apa tuh? Wih, bagus banget pertanyaannya. Fotosintesis itu cara si tanaman itu ngubah cahaya matahari jadi makanannya. Jadi si tanaman itu bisa tumbuh tinggi, lebih sehat karena punya makanan dari cahaya matahari itu fotosintesis. Seperti itu. Biasanya ditambahin kan, kalau sama Bung Zidan suka ditambahin seperti adik-adik, kalau nggak makan kan jadi lemes gitu kan. Itu suka ditambahkan. Oke, Bung Zidan, terima kasih. Bung siapa tadi? Aduh, ini mudah lupa saya nih. Bung Torik. Bung Farid. Bung Torik. Oke, Bung Torik, bagaimana Bung Torik, apa kendalanya ada selama memberikan tutorial tuh? Seperti apa contohnya? Kalau untuk memberikan tutorial, alhamdulillah lancar. Lancar seperti apa yang lancar tuh, yang paling asik deh? Mungkin pas buat video tentang kemarin ekoprint, kita mencetak warna dari tanaman. Jadi kita buat dari tasnya itu diwarnai dari daun dan dari bunga. Bagaimana tuh menjelaskannya kepada waktu itu yang diberi penjelasan tuh usia berapa ya? Dari TK sampai SMA. Dari TK sampai SMA. Oh ya, coba bagaimana tuh cara menjelaskannya? Seperti apa namanya, ekoprint? Ekoprint ya. Ekoprint, sahabat Herman, ini ada, mungkin Mbak Anda juga baru pertama kali mengetahui bahwa ekoprint ini memberi warna dari bahan-bahan alam ya. Alam ya, seperti tanah pun juga bisa menjadi warna ya, lumpur juga bisa ya, seperti kayak gitu kan. Daun apalagi. Nah, seperti apa yang jelasinnya?
Oke, jadi kita tuh kan tahu tanaman atau bunga memiliki pigmen warna tertentu ya. Pigmen apa tuh pigmen? Pigmen itu zat yang menghasilkan warna. Jadi tanaman itu mempunyai zat yang bisa menghasilkan warna. Kayak tanaman kan kita tahu warnanya hijau, mungkin bunga mawar warnanya merah. Nah itu merupakan pigmen warnanya. Nah itu. Ya, jadi kita ketok pakai palu lah ibaratnya ya. Coba ini saya anak kecil nih, sampein adik-adik bawahnya ketok palu ibu kamu yang nggak kasih jajan. Salah ya? Enggak gitu ya, maaf ya sahabat. Saya tambahin ya, jadi kita waktu itu bareng-bareng ya. Kemudian misalnya kita step by step, satu persatu ya. Pertama-tama tas, kan kita bawain tas ya, tasnya cuma ditambahin deh diperagakan. Oke, bagaimana? Kemudian dia di atasnya dimasukin plastik, terus tempelin tanamannya, terus tanamannya ditutup lagi pakai plastik, lalu kita pukul-pukul pakai palu secara perlahan. Nanti pigmen warna dari tanaman itu akan keluar dan menempel pada tote bagnya gitu. Tasnya. Pada tasnya itu ya. Tasnya warnanya mesti yang disesuaikan dengan kebutuhan ya. Warna yang cerah kalau bisa. Kalau bisa warna yang cerah ya. Jadi nanti warnanya jadi bagus gitu kalau warna tasnya cerah. Seperti itu. Kalau di Kilik bahannya itu sudah kami kirimkan, jadi nggak usah pusing cari lagi. Kita udah langsung kirim. Mungkin bisa ditanyain sama Sis Nova seperti apa. Kita nggak akan ngerepotin ya. Sis Nova, bagaimana bahan-bahan seperti apa sih yang dimaksud? Bahan-bahan yang dikirim bahan peraga apa bahan baju untuk korpri? Makasih Bung Dodi. Jadi memang kalau Kilik sebelum acara dia selalu mengirimkan dulu barang yang akan dipraktekkan ke rumah anak-anak ya. Jadi anak-anak juga dapat kiriman paket itu atas nama dia sendiri. Jadi dia antusias untuk buka paketnya. Jadi kalau misalnya tadi yang minggu lalu ya EcoPrint itu memang udah ada palunya, udah ada tote bagnya. Jadi semua sudah lengkap. Kita nggak perlu lagi cari. Kan biasanya kalau di sekolah tuh suka, ibu besok mau praktek ini tolong cari ABCD, kita lah muter-muter pasar ya kan Pak. Kalau ini mah kita cuma duduk manis udah datang semua lengkap. Jadi tinggal dibantu pada saat acaranya ya udah tinggal dibuka, nanti ngikutin apa yang diajarkan oleh tutor lewat Zoom. Jadi nggak perlu lagi nih ibu-ibu yang ikut repot ya. Pasar lah nyari apa gitu. Iya, jadi ingat masa tua dulu ya dia kalau disuruh praktek kita belanja cari sana sini ya dia. Saya mah lari aja, tunggu diem aja, mimpi berdoa gitu. Mudah-mudahan ada ya alat buat praktek ya. Sekarang udah disediain, sekarang lebih enak ya, sudah disediain sama Kilik ya. Zamannya kan sudah gimana ya? Aku lupa deh kalau zaman sekarang tidur aja. Iya. Sampai kita dulu bingung cari alat potong. Nah, Bung Odi alat potong rumput untuk cukur rambut. Dia jadi bingung sendiri. Iya, nggak tepat ya. Jadi nggak tepat ya. Nah, kalau dengan adanya Kilik ini, insya Allah tepat ya alat peraganya ya. Ingin dilahirkan kembali loh. Iya, ingin dilahirkan kembali ya. Iya, jadi presiden nanti dia. Iya, sahabat Erwin memang bincang-bincang tentang Sein ini tidak ada habisnya sahabat Erwin. Seperti ini anak sebagai volunteer ini dua remaja kita, dua mahasiswa ya. Saya bilang remaja karena memang masih gagah-gagah, dua-duanya masih gagah-gagah, masih bisa menerima lowongan kalau yang mau mendaftar jadi nya. Masih bujang-bujang. Ada Bung Torik, ada Bung Zidan, dua-duanya ini adalah volunteer di Kilik. Kalau Anda pengen lihat tampangnya silakan aja klik. Ya, klik di IG-nya, di TikTok-nya, di YouTube-nya. Ada wajah-wajah. Ada mereka itu sahabat teman, dan bisa dijadikan bertanya, bisa modus aja padahal udah tahu tapi modus aja tanya kalau pengen lihat tampangnya boleh juga, itu nggak apa-apa. Ya baiklah sahabat teman, terima kasih nih Bu Nova atas pengalamannya, kayaknya senang sekali anak buah hatinya itu saja, jadi Pak. Iya, dan sangat bermanfaat, dan terima kasih sebagai volunteer nih, mudah-mudahan tidak bosan juga loh dari Kilik. Iya, mudah-mudahan tidak bosan untuk membimbing, karena adik-adiknya perlu dibimbing emang sama kakak-kakak yang deket-deket, jadi bahasanya bisa nyambung juga, memang itu perlu juga memberikan tutorial bagi saya. Kalau yang jarak usianya tidak terlalu jauh mungkin dianggap teman kan, mereka lebih bisa akrab gitu ya. Nah, tapi di Kilik kita semuanya manggilnya Kak kok. Iya harus, emang itu biar
saya juga dipanggil Kak kan. Nggak dipanggil Om ya. Baik sahabat Hermen, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Kak Berlindwiga ya. Halo Kak Berlindwiga Sidoarjo. Oh tidak tanya, dia hanya monitor mengasih jempol saja dan love ya. Baik, terima kasih Anda suka rupanya dengan acara Berlindwiga di Sidoarjo. Anda suka dengan acara dari Gelegar Suara Sains Hermen Radio 107,9 FM Radio Angkatan Udara. Baik, kita dengarkan dulu beberapa buah lagi, nanti kita ke narasumber yang berikutnya sahabat Hermen. Terimalah satu buah lagu terlebih dahulu. Saya ambilkan untuk Anda dari Aldi Haq dengan saya perkenalkan kepada Anda tentunya pada siang hari ini. Silakan disampaikan. Tadi ada Mas Embin udah, kemudian yang berikutnya ada siapa? Mikrofonnya agak jauh sedikit nih. Iya sahabat Hermen, saya perkenalkan terlebih dahulu buat Anda ya. Selamat siang dengan Sis. Halo, selamat siang. Dengan Sis. Saya Anet. Anet ya. Iya, saya pikir Imas namanya. Iya, Imas ya Allah cantiknya gitu. Ya agak tertawa sih, jangan jadi agak deg-degan nih. Jangan kaku-kaku deh. Oh iya. Ya. Nama ini Anantaswara. Anantaswara apa itu? Mungkin saya awali dulu kali ya Bu. Jadi awalnya itu di awal launching Klilik, Klub Ilmuwan Cilik ini kita dibantu dan didukung oleh para alumni dari FMIPA UI, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia, yang mana mempunyai profesi dan hobi yang beraneka ragam. Nah, salah satunya adalah Anantaswara. Anantaswara ini berpartisipasi mengirimkan lagu Pagi Indah, yang untuk pembuka acara Kilik. Kan kalau acara launching kan ada sesuatu gregetnya gitu ya. Nah, merekalah yang menyumbangkan lagu Pagi Indah. Pagi Indah. Betul. Berarti kita bisa dengar. Boleh didengerin dulu sebelum masuk ke mereka ini ya, sebagai perwakilan dari Anantaswara. Nanti detailnya bisa tanya. Anantaswara ini atau ada kaitannya sama paduan suara nggak? Nanti kita tanya deh. Iya, sahabat Hermen. Kita dengerin Pagi Indah ya, waktu itu lagunya digunakan untuk launching Kilik pertama kali. Ya seperti ini buah karya dari buah karya Pagi Indah ini dari Anantaswara ya. Iya. Lagu anak-anak nih kalau misalnya didengerin ini bagus banget loh. Iya. Ini saya lihat di sini liriknya dari Antoinette. Ini berarti Mbak Anet. Wow. Ya. Jadi orangnya puitis juga kayaknya. Baik, kita dengarkan suaranya. Inilah sahabat Hermen, selamat hari Pagi Indah dari Anantaswara. Rumput nan hijau, bunga-bunga berwarna-warni, burung berhijau hinggap di dahan pohon yang rindang. Pagi berseri, kupu-kupu menari, alamku nan indah, oh hatiku gembira. Sahabat Hermen, itu Pagi Indah. Ini sepertinya cocok banget ya untuk Kilik ya, karena di pagi itu ada matahari paginya, ada udara segarnya, ada oksigennya, ada olahraga, kegiatan olahraganya ya itu, terus ada sarapan pagi untuk kesehatannya, masuk ke kimia juga. Sebenarnya lengkap ini ya Pagi Indah ini ya. Ya, bagaimana Bu, untuk saya tanya kepada Sis Imas Sis Anet. Salah lagi. Iya, tentang lagu ini liriknya kayak sambil. Iya,
sambil liriknya ini sambil membayangkan tentang rasi bintang, astronomi bintang atau apa tuh? Ya, sebelum saya cerita Pagi Indah, ini kan sebetulnya Pagi Indah ini kan produksi Anantaswara. Tadi kan belum dijelaskan ya Anantaswara itu siapa aja. Jadi saya sama rekan Mbin mau cerita sedikit dulu. Jadi Kak Mbin boleh langsung nambahin ya gitu. Jadi kami itu Anantaswara ada 6 orang. 6 orang yang pertama yang mengajak membuat itu pertama Kak Mbin sama Kak Pujo, tapi nggak bisa hadir ya. Jadi beliau mengikuti aja dari di Amerika sekarang. Di Amerika. Tinggal di sana. Di sana sudah bertahun-tahun. Lalu ada selain 2 itu ada Mas Bambang ya, Bambang Wahyudianto, Mas Iwan Kusumo, Kak ya, pakai Kak ya. Kak boleh. Terus dan satu ini pasti pendengar sahabat itu Ermen kenal Kak Aning Katamsi. Ya penyanyi seriosa ya. Ya, itu di dalam grup kami. Yang dan bikin lagunya, yang bikin lagunya. Yang bikin lagunya. Dan ini kayaknya yang nyanyi juga muridnya. Ya, betul. Muridnya. Muridnya karena saya bilang ini ada seriosanya. Jadi itu kami berenam. Jadi ada Kak Aning Katamsi dan saya. Terus khusus lagu Pagi Indah ini musiknya tuh lagunya tuh dari Kak Aning Katamsi. Liriknya dari saya. Dari liriknya saya. Liriknya saya. Terus yang nyanyi muridnya Kak Aning. Oh gitu. Nah ini ketika menciptakan lirik lagu ini saya terkesan juga soalnya memang familiar sekali untuk anak-anak masuk dan di situ kayaknya memang kayaknya memuja alam, memuja itu. Ini lagi membayangkan Bung Mbin apa bagaimana? Astronominya gitu. Kayaknya nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya. Salah lagi ya. Jadi saya sama Kak Aning itu waktu itu mikir-mikir kita waktu itu sebenarnya buat lagu Hari Anak ya. Kami buat Hari Anak. Terus kita berpikir nih anak-anak tuh sebetulnya apa sih yang diamati oleh seorang anak? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah begitu dia bangun pagi itu apa yang dia lihat? Kan dia melihat alam, ya, lihat rumput, lihat bunga. Terus kita mengajak juga anak-anak tuh mengamati sekitar. Oh ada kupu-kupu, ada apa gitu ya. Terus kita kami itu berembuk ya udah yuk kita coba buat lagu anak. Soalnya kan sepertinya lagu anak yang menyapa, yang memperhatikan alam gitu ya, rasanya kok masih kurang. Bukan kurang lagi, nggak ada. Terus ya kami coba aja membuat terus ya. Nah seperti itu. Jadi kan kebetulan kami semua kan backgroundnya memang dari sains ya, dari IPA. Jadi ada Kambin, semua dari kami berenam itu yang 5 dari fisika, saya sendiri yang beda matematik gitu. Wah, idena. Jadi ya kita berusaha menggugah anak-anak dari hal-hal seperti semangatnya Kilik. Menggugah, mengetahui sains bukan dari hal yang aduh. Jangan sampai ada anak-anak berpikir, oh sains tuh ngeri, serem, matematik itu aduh pusing. Jangan. Jadi kita mengajak anak, loh, kamu lihat bunga, kamu lihat kupu-kupu itu semua sains loh. Gitu. Kupu-kupu gimana caranya dari kok sampai ada kupu-kupu indah ya kan? Ya nggak Kak Sri? Kan kayak gitu ya. Betul. Jadi dari situ jadi mengajak anak-anak bergembira. Jadi belajar itu harus bergembira. Gitu. Harus bergembira. Sains itu bukan sesuatu yang mengerikan gitu. Itu kenapa namanya kilik ya, mengilik-ngilik. Gitu. Mas Bin gimana nih? Nambah-nambahin mungkin Mas Bin. Mas Bin, bagaimana tentang apa Anantaswara? Anantanya Mas Bin. Anantaswara itu artinya adalah sesuatu yang bersuara. Suara. Jadi apa tujuannya adalah kita menyuarakan, membunyikan sesuatu yang belum berbunyi. Itu bisa macam-macam, dari nyanyi, bisa dari baca puisi, bisa dari mungkin kalau nanti ada nembang Jawa boleh, sesuatu yang disuarakan lah pokoknya gitu ya. Nah kan selama ini kan kita itu masa-masa kita itu adalah istilahnya apa? Suara-suara itu banyak yang diredam. Itu zamannya Orde Baru itu kan gitu. Maka kita harus menyuarakan, berani bersuara. Nanti kaitannya dengan Kilik juga. Kita sejak kecil
diberanikan untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, menyuarakan apa yang kita protes saja nggak masalah, gitu ya. Menyuarakan, mengarani menyebut sesuatu dengan bahasa apapun boleh, gitu ya. Sama seperti hanya gambar warna macam-macam boleh. Nah, jadi kita membebaskan. Itu tujuannya gitu. Itu tuh Ananta Suara itu ya. Ya, dan memang nampak sekali kalau Ananta Suara memang mau fokus kepada lagu anak-anak. Memang sekarang semenjak era Ibu Sud itu, era Ibu Sud, Makasur, Bukasur itu udah langka sekali yang lagu anak-anak ada. Cuman yang berkualitas seperti yang lagunya Pagi Indah ini, liriknya indah, bagus gitu, mencerminkan, mendidik. Nah, ini yang sulit. Seandainya umpamanya astronomi diciptakan lagu untuk anak-anak, wah, saya keren lagi ya. Boleh. Inspirasi. Tantangan tuh. Iya. Sebetulnya saya mau tambahkan ya. Kemarin sih kita ketika membentuk Ananta Suara tidak pernah berpikir mendedikasikan untuk lagu anak, enggak sih ya. Bahkan tapi ini malah jadi inspirasi kita ya. Mungkin Kak Empin nanti kita sama Sagan sama teman-teman yang lain. Umpamanya seperti fisika, umpamanya ada rumusnya nih asik nih untuk dijadiin lirik nih. Iya. Pada malam hari cinta kepada ini, cinta kepada alam, awan gitu. Kenapa kita malam hari ini kok bisa cinta kepada alam dengan kesunyiannya, fisikanya bagaimana nih? Iya, bisa ya. Tapi ini ada Pak dosen di depan lagi dengerin. Katanya ini aneh-aneh aja. Seneng-seneng aja. Saya udah bisa tidur kalau dengar lagu Pagi Indah tuh tadi habis pagi udah lihat babak kedua tidur lagi gitu. Pasti tuh lupa nyeduh kopi deh. Ya itu juga nanti bisa diceritakan juga kimianya tentang kopi itu nanti sama Ibu Asni ya, nanti itu juga bisa ya. Dan ya kemudian kalau Sis Anet, Ananta Suara kan, Sis Anet selain Ananta Suara juga matematik juga ya, di Kilik ya, di Kiliknya bagian matematik atau bagian apa? Enggak sih, belum. Kalau saya tim hore aja. Soalnya kalau saya yang ngajarin matematik nanti tambah bingung anak-anak. Oh iya, kalau saya enggak bingung. Kalau saya tim hore aja ya, Sri ya. Iya, tim hore. Katanya nanti kalau Mbak Anet itu dia banyak kan untuk mendukung bagian seni-seninya gitu. Bagian hore-horenya, bagian ayo ikut Kilik. Oh iya. Marketingnya jago. Iya, marketing jago ya. Nanti jago juga bikin syair tadi ya. Jago banget. Pembaca puisi nih. Ya, makanya itu. Boleh nggak dicontohkan puisi tentang sains? Dadakan 1 paragraf aja. 4 kalimat. Jangan dong. Nanti kan gini ya, teman-teman. Kan kita temennya 4 lagi loh, belum muncul. Disapa dong sekarang. Disapa sekarang teman-teman dengan puisinya. Ya, ayo Mas Bin, kita panggil teman-teman ya. Mungkin dari jauh ada Mas Pujo di Texas. Terus Mbak Aning Katamsi itu mohon maaf ya, memang sejak awal dia udah mengatakan jadwal kita hari ini nggak ketemu karena beliau baru jadi juri ya, kalau salah juri di Bali. Terus ada Mas Bambang Wahyudianto itu dari fisika juga, sudah ada jadwal mengajar. Jadi memang bukan Alpa tapi memang nggak bisa datang, maka hanya kami berdua. Satu lagi Mas Iwan ya, Iwing panggilan ngetopnya Iwing, dia apa Mas? Videografer ya. Jadi memang kami tuh masing-masing memang punya aktivitas. Jadi kalau pas kita baru ketemu gitu. Ya. Kita mulainya itu dari online. Apalagi dengan Mas Pujo Busono yang di Texas itu, kita ngomong cuma lewat BA, lewat Zoom, lewat apa segala. Ini memulainya jadi benar-benar istilahnya zaman now itu komunikasi zaman now. Kapan ya Mas Min ya? April 2021 ya? Masih pandemi? Iya, masih pandemi. Justru kita dipertemukan. Nah, itu dari satu kejadian situasi dipertemukan dengan baik ya. Iya, itu. Dan memang di balik kesusahan itu ada hikmah ya.
yang bisa kita petik. Boleh nggak saya tambahin satu informasi? Ya harus dong. Ya, jadi kami itu ketemu April ya 2021, terus Mei 2021, jadi selang sebulan itu pas bulan puasa kalau salah. Iya. Kami sudah produksi satu lagu. Apa tuh? Sujud ya. Sujud, terus Kak Aning yang nyanyi, kemudian liriknya Kak Pujo Busono dari sana. Terus kami garap bersama-sama gitu. Jadi ada waktu itu aransemennya dibantu dari teman Era Mono Sunario. Era Mono. Ya, pasti tahu ya. Tahu dong, keren juga itu musik-musiknya. Iya, videonya Mas Iwing, terus Mas Bambang juga. Jadi Mas Mbine kita rame-rame lah gitu. Itu lagu pertama. Itu sih yang apa? Yang ikonik untuk Anantaswara. Karena dari situ ya kita baru mulai. Nanti kan kita bahas minggu depan kan. Minggu depannya kita akan bahas tanggal 23 dan tanggal 30 itu jatuhnya Anantaswara ya. Anantaswara, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Anantaswara ya. Baiklah sahabat temen, Natras ini sudah waktu pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Sudah tiba saatnya rekan Anda di OWD harus mohon diri dari ruang pendengaran Anda, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang ada di depan sana dan yang ada di dalam sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita akan bisa berlanjut lagi di minggu-minggu ke depan, dan semoga tidak bosan untuk hadir di 107,9 FM Radio Angkatan Udara. Terima kasih Bung Bin. Salam. Terima kasih juga sahabat Ermen dan juga Sisri serta Ibu Asni, Pak Jun, Jajum, dan juga Bu Torik, Bung Eta, kemudian Jidan, kemudian ada Sis Nova dan juga Bung Odi. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya di Ermen Radio. Semoga tidak bosan. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, di hari yang sama Sabtu jam 10.30 ya. Sama Kilik dan Anantaswara. Kilik dan Anantaswara, dan ini saya mendengarkan lagunya buat Anda semuanya sahabat Ermen dari Mars Kilik. Terima kasih. Aku ini anggota Kilik, klub ilmuwan cilik. Aku senang bermain-main sambil belajar. Asik. Kilik, 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 kilik sana, kilik sini, bermain dan belajar. Hore! Kilik, 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 kilik sana, kilik sini, bermain dan belajar. Oh yeah! Simsalabim, kilik-kilik jadi apa?